Ini deretan sehat ini juga agak rancu Bu, agak bingung juga antara kurang darah dan darah rendah. Nah, perbedaannya itu apa Ibu antara darah rendah dan kurang darah? Oke. Banyak sekali yang kadang-kadang bingung atau menyamakan ya antara kurang darah dengan darah rendah. Sering begini, kurang darah dengan darah rendah ya, normal atau lebih HB-nya ya, dengan darah tinggi itu beda ya. Kurang darah dengan darah rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Deretan Sehat, kita bertemu kembali dalam podcast Berbagi Edukasi Sehat. Perkenalkan, saya Erna. Di episode 7 ini kita akan berbincang tentang PMI, Palang Merah Indonesia. Dan hari ini tanggal 8 Mei 2024 kita memperingati Hari Palang Merah Sedunia. Jadi yuk kita simak sampai akhir ya. Pastinya Deretan Sehat sudah tidak asing dengan PMI, Palang Merah Indonesia, karena sering kita jumpai saat bencana atau kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang paling sering kita jumpai adalah kegiatan donor darah. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Sampang, Ibu Dr. Indah Nur Susanti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Deretan Sehat. Hari ini saya ada di podcast Berbagi Edukasi Sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya masih diberi nikmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat. Semoga semua rekan saya juga dalam kondisi sehat. Terima kasih Ibu sudah hadir di tengah kesibukannya. Jadi PMI itu kan suatu organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia Ibu. Otomatis kegiatannya sudah banyak nih, termasuk kegiatan dalam bidang kesehatan, khususnya kegiatan donor darah. Nah, di sini Deretan Sehat nih mungkin masih bertanya-tanya apa sih itu donor darah ini? Terima kasih Deretan Sehat. Barangkali Deretan Sehat nanti belum ada yang belum tahu tentang donor darah. Jelas untuk saya jelaskan bahwa donor darah itu adalah suatu tindakan di mana kita menyumbangkan dengan sukarela darah kita yang bisa digunakan nanti untuk mereka yang membutuhkan. Jadi bagian darah kita disumbangkan secara sukarela untuk diberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Baik Ibu. Dan mengapa Ibu kita perlu untuk mendonorkan darah? Oke. Donor darah itu suatu tindakan sukarela. Ya, semuanya bergantung kepada kita mau donor apa tidak. Sebenarnya donor darah itu banyak manfaatnya, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi kita sebagai manusia untuk mau beramal. Beramal tanpa kita harus keluar finansial materi. Jadi dengan sebagian darah kita amalkan agar bisa dimanfaatkan untuk mereka yang membutuhkan. Nah, dari sisi kesehatan juga banyak manfaatnya. Antara lain kita bisa lebih merasa sehat karena ada beberapa manfaat ataupun efek dari donor darah itu bagi kesehatan. Seperti contohnya bisa membantu mengurangi kadar kolesterol darah tentunya. Sekarang ini kan tren penyakit banyak yang kena kolesterol karena makanannya kalau nggak berkolesterol nggak enak atau seperti itu ya, nggak gurih banyak makanan cepat saji, banyak makanan yang digoreng kerendam minyak, itu banyak menyebabkan terjadinya aterosklerosis atau pembuluh darahnya banyak plak-plak karena kolesterolnya numpuk. Tentunya kolesterol trigliserida atau kolesterol yang jahat bagi tubuh. Dengan donor darah itu bisa membantu mengurangi kadar kolesterol. Kemudian yang kedua, membantu kerja jantung. Jantung itu bisa distabilkan. Dengan kita rajin donor darah, itu jantung dibantu untuk bisa stabil bekerjanya. Kemudian yang ketiga, merangsang pabriknya pembuat
sel darah, yaitu tulang belakang, ya. Iya. Di sana dirancang untuk memproduksi sel darah baru, sehingga dia kerjanya akan terus dirangsang dan menyebabkan sel-sel darah yang baru itu membuat aliran darahnya bagus. Karena apa? Dengan sel darah yang baru, hemoglobin mudah mengikat oksigen untuk dialirkan ke seluruh badan. Organ-organ tubuh akan lebih optimal karena kecukupan dari oksigenasi yang ada. Kemudian juga bisa membantu mental kita, ya. Sebelumnya ada bisa membantu kita ngecek terhadap deteksi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui darah. Contoh seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, kemudian sifilis. Ya, kalau pendonor ada penyakit itu, biasanya langsung oleh UTD diberikan konfirmasi bahwa darahnya tidak bisa didonorkan karena ada penyakit ini. Jadi sebagai deteksi juga. Jadi kalau nggak bisa didonorkan, berarti ada penyakit di situ. Sehingga menjaga mental pendonor, kalau dia sudah lolos dalam screening itu, berarti di badannya kan sehat, sehingga dia akan berusaha untuk menjaga kesehatan badannya, kesehatan mentalnya, agar dia bisa terus menjadi pendonor. Jadi itu beberapa hal yang manfaat dari donor darah. Intinya berbagi, beramal tanpa keluar materi finansial dan dapat bonus sehat. Ya, selanjutnya Ibu, setelah kita mendonorkan darah kita, sebenarnya berapa kali sebenarnya harusnya kita mendonorkan darah itu? Oke, terima kasih. Kalau untuk mendonorkan itu tidak ada batasan, bahkan sampai banyak sekali yang mendapatkan sertifikat penghargaan donor darah 100 kali. Di Sampang ini sudah ada Tretan Sehat 2 yang dapat penghargaan donor darah 100 kali. Ya. Jadi tidak ada batasan berapa kalinya. Yang ada hanyalah batasan dari donor yang sekarang ke donor berikutnya. Paling tidak butuh waktu 3 bulan, tapi saat ini sudah ada penelitian bisa 2 bulan. Setelah kita donor, 2 bulan, 3 bulan berikutnya kita baru bisa donor lagi. Jadi untuk memberi kesempatan kepada badan untuk memproduksi kembali pada kondisi recovery awal. Baik, Ibu. Seberapa banyak Ibu darah yang diperlukan, yang dikeluarkan untuk donor darah itu, yang diambil dari tubuh? Diambil ya. Kalau untuk setiap kali kegiatan atau tindakan donor darah, ya kita ambil darah dari pendonor, itu kita ngambilnya hanya sekitar 350 ml. Ya, kemarin 3 ml, tapi sekarang sudah bisa 350 ml. Naik ya Bu ya? Ya, itu tidak sampai membuat orang dehidrasi. Ya, karena bagaimanapun juga isi dari badan kita sebagian besar adalah cairan, ya, di antara cairan darah, ya. Sehingga paling tidak kita tidak sampai mengambil darah itu menyebabkan dehidrasi pada pendonor. Karena itu jangan khawatir kita nggak ambil berliter-liter atau berjerigen-jerigen, ya. Cukup 350 ml. Nggak sampai 1 liter ya? Nggak sampai 1 liter. Terus syarat apa saja Ibu yang diperlukan agar kita bisa mendonorkan darah kita itu? Terima kasih. Syarat bagi pendonor itu ada banyak, ya. Sehingga Tretan Sehat itu tidak semuanya memang bisa menjadi pendonor. Yang utama adalah kita mengambil darah dari pendonor yang sehat, dari masyarakat atau orang yang sehat. Itu utamanya. Harus bawahi. Kalau dia kondisi nggak sehat, kita nggak ambil. Karena ini juga sukarela dan ini kita nggak maksa kan seperti itu. Yang pertama paling dari sisi umur, usia paling tidak antara 17 sampai 60 tahun itu untuk donor pertama kali. Jadi kalau belum 17 belum bisa, ya. Kalau dari 60 baru pertama kali juga belum bisa. Tapi kalau sudah berkali-kali donor sampai di atas 60 juga nggak masalah. Tetapi bagi lansia kita beri perhatian khusus kalau mau menjadi pendonor, ya. Kemudian yang kedua, sehat yang utama. Nah, itu dari sisi tekanan darah, ya. Dia tekanan darahnya antara 100 sampai 150. Karena sehat itu tidak hipotensi dan tidak hipertensi, ya. Karena kalau dipaksakan banyak sekali efek sampingnya, ya. Jadi kita tetap harus fokus pada itu. Kemudian yang ketiga, ya,
kadar hemoglobin darah itu paling tidak 12,5 gram per desiliter sampai 17,5 gram per desiliter. Ya. Kalau di bawah 12,5 jangan, karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri sudah pas itu. Jangan berbagi dengan yang lain dulu. Kalau mau jadi pendonor, naikkan kadar HB-nya. Kalau lebih dari itu, kita juga tidak ambil. Karena apa? Kalau eritrositnya terlalu berlebih, 17,5 gram per desiliter lebih, itu mudah terjadi gumpalan, ya, clotting, ya. Sehingga seringkali darah itu terbuang, ya. Oleh karena itu harus antara 12,5 gram per desiliter sampai 17,5 gram per desiliter. Kemudian berat badan minimal 45 kg, maksimalnya nggak ada. Ya, 45 kg. Karena dengan sekian minimal 45 itu estimasinya cairan tubuhnya itu 7 liter. Ya, sehingga kalau kita ambil 350 nggak bikin dehidrasi. Ya, sehingga 45 kg itu batas minimal. Kemudian dia juga tidak menderita penyakit kronis yang berat, seperti contohnya yang paling banyak adalah kencing manis yang dengan insulin terapinya. Kemudian penyakit-penyakit yang karena darah, autoimun itu biasanya tidak akan kita ambil karena itu jelas dia kurang sehat. Sehingga kalau kita ambil takut mengganggu kondisi sehatnya dia. Ya. Kemudian juga bagi para pengguna narkoba, miras, dan pola hidup yang toksik lah, tidak kita ambil karena darahnya takut tidak optimal. Ya, percuma, dan juga nanti semisal ke donor itu nggak bagus. Ya, itu persyaratannya paling tidak. Selanjutnya Ibu, apa dampak yang kita dapatkan setelah mendonorkan darah, dan jika ada, itu penanganannya bagaimana Ibu? Dampak yang paling mengasihkan itu adalah seger. Badan kita seger, ya. Yang biasanya dampak positifnya ini dampaknya dua, ya, positif dan negatif. Dampak positifnya dulu tuh biar para rekan sehat tertarik untuk donor. Ya. Pertama, badan terasa segar. Biasanya kalau habis diambil seger, ya, kaku-kaku di leher, di badan tuh bisa berkurang. Yang ini bisa dirasakan katanya kalau orang habis bekam, ya, kan tahu bekam, ya, bekam itu katanya habis bekam seger karena darah kotornya kebuang, ya. Cuma kalau bekam kan tidak beramal, darahnya kan dibuang, ya. Kalau didonorkan itu darahnya diberikan kepada orang lain yang jadi sebagai amal kita, badan kita seger, ya, karena beberapa hal yang tadi disebutkan harus ada donor. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya sebenarnya nggak terlalu banyak terjadi, tidak banyak terjadi setiap kita ambil darah, jarang terjadi, karena memang kita screening dengan ketat. Lembaran screening seperti ini dan semuanya harus mengisi dan ada persetujuan juga karena berupa sukarela dan sedetail mungkin tidak bisa kita abaikan persyaratan yang ada tadi. Sehingga memang benar-benar dalam kondisi sehat, efek sampingnya kecil. Paling kalau ada itu karena kayak orang pingsan, ya, mungkin, atau lemes, ya, kayak lemes gitu. Kenapa? Mungkin dia kurang istirahat, ya. Kemudian juga habis olahraga yang berat, yang sampai berat kelihatan banyak gitu, ya. Kemudian atau dia takut, ya, mungkin dia baru pertama kali donor, dia ngelihat jarumnya yang lebih gede gitu, ya, kan lebih besar dibanding jarum suntik, ya. Takutlah dia, akhirnya drop, bisa lemes atau pingsan. Tapi kita bisa hindari itu karena setiap kita mau melakukan tindakan donor selalu kita tensi terlebih dahulu. Kalau drop kita nggak ambil, ya, istirahat dulu sampai optimal baru kita ambil darah. Jadi mudah-mudahan tidak ada efek samping dan percaya deh kita nggak akan menyulitkan tetap sehat. Baik Ibu, selama kita melakukan donor darah itu kan diambil darah kita. Terus untuk mengembalikan lagi itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan darah yang sudah diambil tadi? Berarti ada recovery-nya, ya, untuk kembali pada kondisi sebelum didonorkan. Untuk itu kita butuh recovery memang. Ada dua hal. Pertama terkait dengan cairan darahnya. Kalau itu bisa langsung, ya, kita minum aja dan kembali karena tidak terjadi dehidrasi di situ. Ya.
Tetapi untuk mengembalikan kondisi jumlah dari sel darahnya, Baik. memang butuh waktu paling tidak 2 minggu itu sudah mulai kembali. Oke. Optimalnya memang 2 bulan itu optimalnya, sehingga ada batas, ada waktu rentang waktu yang harus kita penuhi terkait dengan donor pertama ke selanjutnya, sehingga dalam 2 bulan itu sudah kembali. 2 minggu udah kembali, tergantung kondisi badannya, tergantung usianya juga, tergantung juga pola makannya, asupan gizinya juga. Jadi paling tidak 2 minggu sudah bisa kembali, sampai paling tidak 2 bulan sudah kembali. Oke. Di sini deretan sehat itu juga ada ketakutan Ibu. Ketakutan itu karena takut tertular penyakit ketika kita melakukan donor darah. Apakah benar Ibu? Oke. Jangan takut, jangan khawatir. Malah dengan donor, deretan sehat bisa mendeteksi di darah kita adakah virus-virus penyakit menular yang menular melalui darah. Ya, contoh kayak hepatitis B, hepatitis C, HIV yang ditakutin, dan kemudian juga sifilis. Ya, dengan kita mendonorkan darah kita, dideteksi semua penyakit itu. Ya, kalau ada langsung kita dihubungin. Tetapi proses tindakan donor darah insya Allah tidak akan menularkan penyakit. Karena semua bahan-bahan habis pakai yang kita pakai adalah yang steril, ada standarnya, dan semuanya harus ada SOP-nya. Semua petugas itu mulai dari pendonor itu saat mau mendonorkan darahnya, dia harus membersihkan lengannya. Nah, kemudian petugas pendonor juga sudah harus pakai baju yang steril, pakai handscoon atau sarung tangan, dan semua barang habis pakai, alkes-alkesnya itu yang steril, yang baru dipakai, dibuka baru dipakai. Jadi untuk menularkan penyakit ke pendonor dengan proses donor insya Allah tidak terjadi. Jangan khawatir. Jadi seperti itu deretan sehat ya. Ini deretan sehat ini juga agak rancu Bu, agak bingung juga antara kurang darah dan darah rendah. Nah, perbedaannya itu apa Ibu antara darah rendah dan kurang darah? Banyak sekali yang kadang-kadang bingung atau menyamakan ya antara kurang darah dengan darah rendah. Sering begini, ini darahnya rendah, hipertensi ya. Loh, enggak, tapi kemarin saya normal waktu donor darah. Kalau dia bilang begini, di tensi darahnya, lebih Bu, darah tinggi loh. Kemarin saya kurang darah. Kok sekarang tinggi lah, seperti rancu ya. Kurang darah dengan darah rendah, ya, normal atau lebih HB-nya, ya, dengan darah tinggi itu beda. Ya, kurang darah dengan darah rendah terkait dengan sistemnya. Kalau kurang darah berarti volume darahnya yang kurang atau sel darahnya yang kurang. Biasanya saya mencontohkan dengan minuman sirup, ya, sirup yang merah, ya. Kalau dia kurang darah sama dengan sirup yang arnyang, yang banyakan airnya timbang sirupnya, gitu ya. Jadi analoginya seperti itu ya. Kalau kurang darah berarti sel-sel darahnya kurang, ya, sehingga darahnya encer, atau kalau di sirup itu arnyang, seperti itu ya. Kalau darah rendah itu tekanan darahnya yang rendah. Tekanan darah ini merupakan gambaran dari kemampuan jantung untuk memompa darah dan kondisi pembuluh darahnya, bukan kondisi darahnya. Kalau tekanan darah rendah itu yang terlibat adalah jantung pemompa darahnya dan pembuluh darahnya. Jadi kalau kurang darah, dari volume ataupun jumlah cairan darahnya darah yang beredar, mengalir, dan atau juga sel-sel darahnya yang kurang. Itu yang bedanya. Ya. Baik, deretan sehat. Jadi sudah tahu ya sekarang bedanya antara kurang darah dan darah rendah. Terus mengapa orang dengan darah rendah atau darah tinggi itu tidak diperbolehkan mendonor Ibu? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, harus dicek dulu tensinya antara 120 sampai 150. 100 sampai 150. Itu kenapa Ibu? Ya, orang dengan tensi darah kurang atau hipotensi, atau yang dia tekanan darahnya tinggi atau hipertensi, itu merupakan kondisi yang jelas berpengaruh pada kondisi fisiknya. Ya,
Kalau dia dengan kondisi yang tidak normal atau tidak sehat seperti itu kita paksakan donor, ditakutkan ada hal-hal yang lebih jelek yang akan terjadi. Jadi kita ambil batasan bahwa kalau ada hipotensi atau kurang tekanan darah rendah, hampir atau hipertensi darah tinggi, tidak kita lakukan donor kepada yang bersangkutan karena ditakutkan ada hal-hal yang menyulitkan, memperberat kondisi itu. Yang mana itu jelas eksesnya agak banyak sehingga kita menghindari itu, sehingga kita tidak lakukan pada penderita hipertensi dan hipotensi. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu juga menyebutkan di screening bahwa ibu hamil itu tidak boleh melakukan donor darah. Itu kenapa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau ibu hamil itu dalam kondisi dia harus cukup kadar hemoglobinnya. Tidak boleh anemia. Dia punya batasan di mana dalam kondisi ibu hamil volume cairan darah bertambah untuk menopang kebutuhan dari janin. Sehingga orang hamil kesannya kurang darah karena dia diencerin, ditambahin volumenya untuk menopang kebutuhan dari janinnya. Sehingga ibu hamil ini dijaga agar jangan sampai anemia. Karena untuk kebutuhan diri dan janinnya aja sudah cukup banyak, jangan sampai dia diganggu dengan diambil untuk berdema pada yang lainnya. Jadi untuk ibu hamil kita tidak lakukan pengambilan darah untuk donor karena dengan kondisi dia cukup 12,5 itu akan memperbagus kondisi perkembangan janin dan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak kita lakukan sebagai pendonor untuk ibu hamil. Baik Ibu, ini Deretan Sehat ini juga mendengar Ibu, ketika kita membutuhkan darah, ketika kita mau operasi atau kekurangan darah waktu tindakan medis, kita harus membayar dengan sejumlah uang Ibu untuk mendapatkan darah itu. Nah, Deretan Sehat ini kadang juga berpikir, loh, kita donor itu kan gratis ya, kenapa ketika kita membutuhkan itu malah kita membayar? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Terima kasih, ini yang paling sangat penting kita jelaskan karena agar tidak terjadi misinformasi, mispersepsi yang menyebabkan pandangan yang jelek terhadap tindakan donor darah dan juga mungkin kepada unit transfusi darah PMI. Ini bukan uang untuk membeli darah karena darah tidak boleh diperjualbelikan. Ini dana ini, uang ini, harga ini diberikan adalah untuk mengganti proses penyiapan darah. Namanya biaya pengganti penyiapan darah. Untuk apa? Untuk satu, membeli BHP, bahan habis pakai. Apa saja? Mulai dari untuk pemeriksaan, kantong darah. Kantong darahnya ini bukan kantong kresek plastik biasa, itu kantong darah dari spesifikasi bahan yang sudah distandarkan, dalamnya ada reagen di situ menjaga agar darah tidak beku, kemudian juga ada beberapa ketebalan dan spesifikasi khusus sehingga harganya juga tidak murahan, jangan sampai murahan seperti itu, harus sesuai dengan standar, Kemudian mulai kantong darah ini ada bagiannya tuh, ada jarumnya segala macam, agar semuanya steril. Jadi satu kantong darah itu dipakai sekali buka, kalau nggak dipakai karena gagal kita harus buang. Ada atau tidak ada darahnya, berhasil tidaknya donor darah itu harus kita buang. Kalau nggak sesuai dengan syarat, nggak terisi lah istilahnya, gagal. Donor darah harus kita buang dengan harga sekian, tapi tidak kita hitung itu. Yang kita hitung adalah kantong darahnya, kemudian juga ada beberapa reagen yang digunakan untuk pemeriksaan. Contoh untuk mendeteksi berapa HB, itu kan butuh reagen plus BHP-nya. Kemudian juga untuk memeriksa adakah dalam darah itu virus atau penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah. HIV, hepatitis C, hepatitis B, dan juga sifilis. Itu ada reagennya, kita periksa. Untuk UTD Kabupaten Sampang itu memakai sistem serologi di atasnya ELISA dong, lebih canggih Jadi sekecil apapun virus itu yang mengalami penyakit kepada pendonor, kepada penerima transfusi, itu akan terdeteksi. Kemudian juga penyimpanan, kita butuh blood bank.
Blood banknya itu nggak sama kayak kulkas kita di rumah, ya. Itu harus dengan standar tertentu yang itu juga membutuhkan dana untuk penyiapannya. Juga ada beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan darah. Itu butuh membeli dan butuh mengeluarkan dana. Jadi dana yang diberikan oleh yang membutuhkan darah itu bukan untuk membeli darah, tapi biaya untuk penggantian proses penyiapan darah. Gitu ya. Jadi mohon untuk dipahami karena begini. Tadi saya keluarga saya butuh darah, saya donor, saya nggak dibayar, tapi darahnya kok beli, bukan beli, tetapi mengganti biaya proses penyiapan darahnya. Ya. Baik Ibu, jadi Deretan Sehat ternyata banyak sekali manfaat dari donor darah. Dan jangan sampai kita parno ya, jangan sampai kita ketakutan untuk donor darah. Ternyata manfaatnya itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Di antaranya sudah dijelaskan sama Ibu Dokter Indah Nursusanti bahwa manfaat dari donor darah itu sangat banyak, di antaranya menjaga kebugaran tubuh, bisa mendeteksi penyakit secara dini, bahkan bisa mempengaruhi mental kita untuk menjadi lebih baik. Selain itu, kita tidak bisa digarisbawahi ya, Deretan Sehat tidak membayar atau membeli darah. Tetapi ketika kita membutuhkan darah, itu sebenarnya untuk mengganti bahan-bahan yang habis pakai dalam proses pengambilan darah. Penyiapan darah. Begitu. Sekian bincang kita dalam podcast Beres kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman Deretan Sehat juga ya. Boleh juga lo komen dan bagikan link bawah ini. Terima kasih. Saya Erna. Saya Dr. Indah Nursusanti. Mengingatkan para Deretan Sehat, tetes darah Anda menyelamatkan sesama. Ayo donor. Terima kasih. Kami undur diri. Berbagi edukasi sehat. Sampai bertemu kembali di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.